Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para pemirsa channel terindah saya lihat semuanya dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan lahir dan batin, serta kesejahteraan lahir wal batin. Dan insyaallah kita semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para saudaraku terindah semuanya, saat ini bulan Juni 2023, artinya menjelang Februari atau 14 Februari 2024, itu tidak berselang lama. Kita hanya ada bulan Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. 8 bulan berjalan ke depan. Insya Allah kita akan merayakan sebuah pesta pemilihan rakyat, pesta demokrasi di negeri tercinta ini. Dan tentu kita telah sama mengetahui setiap gerak langkah para politikus, setiap termasuk gerak langkah para caleg-caleg di Santero telah mempersiapkan diri untuk maju ke ajang pemilihan pelaksanaan pesta demokrasi di bulan Februari 2024 ini. Insya Allah para saudara kita semua dimanapun kita semua berada, mari kita dengan riang gembira, dengan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberi panjang untuk insya Allah sampai mau bisa menggunakan usia kita untuk menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita dan untuk menjadi manfaat untuk orang di desa ini. Oke, para sahabat terindah, untuk video kali ini saya akan coba untuk buat sebuah simulasi daripada pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengulas sedikit tentang perubahan jalur perpolitikan di Indonesia, di mana dalam minggu lalu kita, atau tepatnya pada hari Minggu kemarin tanggal 18 Juni, kita menyaksikan di media-media mainstream dan juga media-media medsos lainnya bahwa pertemuan antara dua orang generasi penerus daripada terah politik di Indonesia, yaitu Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono, telah sedikit berusaha untuk mencairkan suasana yang telah membuku lebih kurang hampir 20 tahun berjalan, karena kita sama-sama memaklumi antara Megawati dan SBY ini mempunyai kisah yang mungkin dianggap tidak menyenangkan bagi antara kedua orang tersebut, kedua tokoh bangsa tersebut. Kan tetapi dunia, waktu terus berputar dan perpolitikan juga harus dinamis, sehingga kita coba untuk memahami kondisi daripada perpolitikan Indonesia yang memang akhir-akhir ini kita terjadi sebuah pembelahan antara nasionalis, agamis, dan bahkan sosialis di dalamnya. Dan untuk kali ini kita apresiasi daripada inisiatif Megawati, tentu di belakang Puan Maharani, untuk coba mencairkan suasana dengan Partai Demokrat. Artinya kurang lebih 20 tahun Demokrat dan PDIP berseteru dalam segala hal
di mana ketika Demokrat berkuasa selama 2 periode itu PDIP berada di luar pemerintahan atau oposisi pada Partai Demokrat. Dan pada saat ini ketika PDIP berkuasa, Demokrat juga menjadi oposisi bagi partai PDIP pada saat ini. Dan sama-sama 2 periode dalam pemerintahan partai yang bersangkutan, mereka menempatkan sama-sama menjadi oposisi, artinya mempunyai durasi yang sama menjadi oposisi selama 2 periode atau 10 tahun berturut-turut pada pemerintahan pada partai yang berbeda. Dan mencairnya suasana antara PDI dan Demokrat ini merupakan suatu mungkin sinyal daripada perbaikan negeri kita di masa-masa yang akan datang, di mana kita mengetahui bahwa pergolakan ekonomi, pergolakan politik yang khusus di Indonesia mungkin akan mengalami sejumlah pergerakan-pergerakan atau sejumlah pergeseran-pergeseran yang memanas apabila suasana perseteruan di antara tokoh-tokoh bangsa tetap dipupuk atau tetap tidak bisa dihilangkan. Jadi dalam bingkai rekonsiliasi antara 2 partai yang pernah berseteru selama 20 tahun terakhir, mungkin dalam pemerintahan di masa yang akan datang mungkin kita akan menghadapi permasalahan yang lebih konflik secara internasional, secara kebersamaan yang semakin menguat. Dan memang kita mengetahui bahwa suatu pemerintahan yang demokrasi itu memang membutuhkan suatu oposan, di mana partai-partai yang tidak mau bergabung kepada pemerintah itu tidak dipersoalkan selama oposisi itu menyuarakan hal-hal yang terbaik untuk membangun negeri ini. Dan pemerintah yang dikritik juga mau menerima segala perbaikan-perbaikan yang diusulkan oleh pihak oposisi tersebut. Dan Puan dan AHY apabila ini menjadi suatu kenyataan, menjadi menembus suatu chemistry yang indah ke depannya, apakah bersama dalam suatu koalisi pemerintahan, apakah bersama dalam suatu visi membangun negeri yang bersama, ini mungkin itu akan memberikan kecerahan bagi bangsa ini, dan kita berusaha untuk menghilangkan friksi-friksi daripada sesama warga bangsa. Dan terakhir kita juga mungkin sangat saya agak lucu mendengar ini sebenarnya sih, Pak Presiden SBY atau mantan presiden kita ini, dia mungkin berusaha untuk menyatukan atau merekatkan antara PDI dan Demokrat ini. Tapi sinyal yang dia berikan itu melalui sinyal intuitif atau semacam mimpi yang dia sampaikan kepada media maupun medsos yang dia miliki. Pak SBY secara gamblang menyatakan bahwa dia bermimpi bertemu Megawati, bertemu Presiden Jokowi di dalam sebuah kereta, sama-sama dalam satu kereta, di mana mereka bertiga dalam mimpi itu mereka melihat sosok Presiden RI yang ke-8 atau Presiden RI pada periode 2024-2029 yang akan datang. Ini mungkin kita memaknainya ada sebagai sebuah movement dari sudah move yang diberikan oleh yang disampaikan oleh SBY agar memang persatuan dan kesatuan untuk Indonesia itu memang harus dijalin. Apakah mimpi itu suatu memang benar-benar mimpi daripada beliau, apakah memang suatu gerakan politik agar menjadi suatu kenyataan antara partai PDIP dan juga Partai Demokrat menyatu dalam suatu koalisi yang besar pada 2024 yang akan datang. Ini kita bisa memaknainya sebagai suatu niat baik daripada SBY yang juga telah kita sama-sama ketahui bahwa AHY telah bertemu sama Puan Maharani, artinya pertemuan itu juga direstui oleh SBY. Begitupun sebaliknya, Puan Maharani juga telah mendapat restu daripada Megawati untuk saling bertemu. Dan ini tidak menutup kemungkinan
ditambah sinyal kuat dalam tanda kutip mimpinya SBY dalam sebuah kereta tersebut bertemu sama Megawati, ini juga merupakan satu sinyal bahwa ada keinginan yang baik daripada SBY untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati yang mantan atasannya ketika dia masih menjadi masih aktif di militer dulu. Dan kita jangan terlalu larut terhadap apakah itu mimpi itu suatu isyarat, apakah mimpi itu hanya sebuah mimpi, tapi kita jangan ambil sebagai mimpinya, karena Indonesia itu memang dibangun terhadap, memang Indonesia itu dulunya dibangun berdasarkan mimpi-mimpi kebersamaan, mimpi-mimpi itu hidup bersama, tapi bukan berarti yang SBY nyatakan kali ini adalah benar-benar hanya mimpi ketika mereka bertemu. Mudah-mudahan mimpi yang disampaikan SBY ini merupakan suatu sinyal positif bagi menyatunya tokoh-tokoh masyarakat di negeri Indonesia ini untuk menguatkan atau mengukuhkan jalinan NKRI yang mungkin semakin kompleks menghadapi masalah-masalah di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi pertemuan antara Puan dan AHY dan juga keinginan daripada kedua tokoh bangsa, Ibu Megawati dan Pak SBY, untuk bisa saling bertemu secara real, secara langsung dan juga disaksikan oleh masyarakat, sehingga perpolitikan di masa yang akan datang, khususnya menghadapi pemilu 2024 ini, kita akan aman-aman saja, yang dalam arti sebenarnya aman-aman saja, bukan hanya aman-aman saja dalam sebuah adegan drama, tapi benar-benar aman dan kita mampu melewatinya juga secara aman, damai, sejahtera, dan tidak terjadi silang sengketa, dan tidak terjadi pembohongan-pembohongan, dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan khususnya oleh pihak penyelenggara dan juga oleh orang-orang atau oknum-oknum yang menginginkan melihat Indonesia rusuh. Semoga kita semua mampu melaksanakan pesta demokrasi pada 14 Februari 2024 untuk pemilihan legislatif. Semoga berjalan dengan lancar, dan begitu selanjutnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga para kepala daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pun bisa damai dan tetap terkendali. Dan sekali lagi bermimpilah Anda untuk menjadi apa yang Anda inginkan, tetapi mimpi itu harus diusahakan agar mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Demikian, semoga NKRI menjadi suatu kenyataan yang semakin menyatu tanpa ada gejolak-gejolak yang harus menumpahkan darah di antara anak-anak bangsa. Semoga NKRI menjadi negara yang kemah arifah loh jinawi, sejahtera, aman, adil dan makmur, sejahtera dalam keadilan, adil dalam kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.